Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Baiklah, Anda ini pertemuan kedua kita ya setelah teori mengenai troubleshooting kemarin. Jadi hari ini kan seharusnya kita ada praktikum ya, Kak. Tapi karena satu dan lain hal, jadi kita kelas online hari ini. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit dari praktikum kita ya. Ada eh, LKPD yang harus Ananda kerjakan. Sudah Ibu bagikan juga di grup kelasnya ya. Sudah, Bu. Jadi praktikum yang Ibu bagikan itu sejalan dengan teori kita minggu lalu, yaitu mengenai troubleshooting. Jadi kita akan mengulik sedikit materi kemarin itu ya. Sebelumnya Ibu akan menyebutkan eh, beberapa tujuan dari praktikum yang akan kita yang akan Ananda lakukan. Yang pertama itu tujuan dari praktikum ini yaitu eh, Ananda akan memahami konsep dari troubleshooting jaringan dasar. Yang kedua, mengidentifikasi gangguan dari jaringan komputer. Yang ketiga, melakukan pengecekan konfigurasi IP address. Yang keempat, melakukan pengujian koneksi jaringan menggunakan perintah ping. Lalu yang terakhir itu menentukan solusi terhadap permasalahan jaringan sederhana. Alat-alat dan bahan yang Ananda perlukan untuk praktikum kali ini yaitu tentunya laptop. Yang kedua itu eh, sistem operasi Windows. Yang ketiga ha- harus ada koneksi jaringan internet. Dan yang keempat yaitu command prompt atau CMD. Kita masuk ke teori singkat dari praktikum ini. Kita mengulik lagi materi minggu lalu, yaitu masuk ke pengertian troubleshooting jaringan. Troubleshooting jaringan adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah atau gangguan yang terjadi pada jaringan komputer sehingga jaringan dapat berfungsi kembali dengan normal. Proses troubleshooting ini dilakukan secara sistematis untuk menemukan penyebab dari gangguan dan kita dapat menentukan solusi apa yang tepat agar komunikasi data antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Dalam dunia jaringan komputer, troubleshooting itu merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang teknisi jaringan. Kemampuan ini sangat penting karena gangguan pada jaringan itu dapat menyebabkan terhambatnya pertukaran data, akses internet, maupun layanan lainnya yang bergantung pada jaringan komputer. Masuk pada tujuan troubleshooting jaringan. Adapun tujuan dari troubleshooting jaringan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan jaringan. Yang kedua itu memperbaiki kerusakan atau kesalahan konfigurasi pada jaringan. Yang ketiga, memastikan jaringan komputer dapat beroperasi secara normal.
Yang keempat itu mengurangi waktu downtime atau waktu terhentinya layanan jaringan. Yang kelima, menjaga kestabilan dan keandalan jaringan komputer. Yang keenam itu meminimalkan kerusakan yang lebih besar pada perangkat jaringan. Selanjutnya itu masuk pada jenis-jenis gangguan jaringan. Gangguan jaringan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gangguan pada perangkat keras atau hardware dan gangguan pada perangkat lunak atau software. Masuk yang pertama itu gangguan pada hardware. Gangguan pada hardware ini merupakan masalah yang terjadi pada komponen fisik jaringan. Beberapa contoh gangguan hardware antara lain, yang pertama itu kabel UTP putus atau longgar. Yang kedua, konektor RJ45 rusak. Yang ketiga, port LAN pada komputer atau switch mengalami kerusakan. Yang keempat, router atau access point-nya tidak menyala. Yang kelima, network interface card-nya tidak berfungsi. Dan yang keenam itu lampu indikator jaringan tidak menyala. Gangguan hardware ini biasanya dapat diketahui melalui pemeriksaan fisik terhadap perangkat jaringan yang kita gunakan. Masuk ke yang kedua yaitu gangguan software. Gangguan software merupakan masalah yang terjadi akibat kesalahan konfigurasi atau sistem operasi. Misalnya, kesalahan konfigurasi IP address, driver LAN yang belum terinstal, firewall yang memblokir seluruh koneksi jaringan internet, konflik IP address, kerusakan sistem operasi, dan juga virus atau malware yang mengganggu koneksi jaringan. Pada praktikum kali ini ada 3 praktik yang akan Ananda lakukan. Yang pertama itu melihat konfigurasi IP address. Praktik yang pertama ini memiliki tujuan itu untuk kita mengetahui konfigurasi jaringan pada komputer. Langkah kerjanya itu yang pertama, Ananda bisa tekan tombol Windows R pada perangkat yang Ananda gunakan, lalu ketik cmd. Setelah itu tekan Enter, maka akan muncul command prompt seperti ini. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Setelah muncul, bisa Ananda ketik ipconfig pada command prompt yang muncul di layar. Setelah itu kita tekan enter. Ananda bisa perhatikan informasi yang muncul yaitu IP address, subnet mask, sama dan default gateway-nya. Ini contoh tampilan yang harus Ananda perhatikan. Masuk pada praktik yang kedua, yaitu pengujian koneksi menggunakan ping. Praktik yang kedua ini memiliki tujuan untuk memastikan komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat jaringan. Langkah kerjanya itu masih di command prompt. Anda bisa ketikkan perintah seperti yang udah ada di LKPD-nya.
Setelah itu tekan enter, lalu perhatikan hasil yang muncul. Hasil yang jika berhasil, tampilnya akan replay from. Jika gagal, itu seperti yang terjadi pada komen from ibu ya, request timeout. Jadi analisis yang bisa kita dapatkan yaitu jika muncul replay from, itu berarti koneksi jaringannya berhasil. Tetapi jika muncul request timeout seperti pada komen from punya ibu, itu berarti terdapat gangguan pada jaringan, Praktik yang ketiga yaitu memeriksa koneksi internet. Praktik yang ketiga ini memiliki tujuan itu mengetahui apakah komputer terhubung dengan internet atau tidak. Tetap pada command prompt, bisa Anda ketikkan ping google.com. Setelah itu tekan enter lalu perhatikan hasil yang diperoleh. Jika berhasil itu akan memunculkan hasil replay from. Jika gagal masih sama seperti tadi. Jika gagal itu ping request could not find host google.com. Jadi seperti yang di from ibu itu berarti berhasil ya. Jadi 3 itu yang akan Ananda praktikumkan hari ini. Setelah melakukan praktikumnya, maka Ananda kerjakan untuk analisis hasil. Yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah komputer tersebut memperoleh alamat IP yang dengan benar? Yang kedua, apakah koneksi internetnya dapat diakses? Yang ketiga, apakah penyebab gangguan yang ditemukan? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut? Baiklah, apakah ada pertanyaan terkait praktikum kita hari ini? Izin bertanya, Bu. Ada Bu. Kalau untuk laporannya gimana, Bu? Gimana? Kalau untuk laporannya kayak mana, Bu? Laporannya bisa diketik saja ya. Diketik lalu dibuat seperti laporan singkat saja, berisikan teori singkat, langkah kerja, dan screenshotan hasil dari langkah kerja yang Anda lakukan, lalu berikan sedikit penjelasan. Setelah itu baru dikerjakan untuk analisis hasilnya. Itu dikumpulinnya pakai apa, Bu? Di G Drive kah atau bagaimana, Bu? Untuk pengumpulannya itu boleh dikumpulkan di satu Google Drive saja dalam berbentuk PDF ya. Nanti silakan dikumpulkan kepada ketua kelas. Ketua kelas mengirimkan kepada Ibu untuk link Google Drive-nya.
Berapa lama Bu waktunya Bu? Untuk waktunya itu Ibu kasih karena praktikumnya cukup sederhana dan simpel, jadi Ibu kasih untuk tenggat waktunya itu 2 hari ya. Oke oke Bu. Baiklah, baiklah, apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak Bu. Baiklah, jika tidak, mungkin Ibu cukupkan untuk pertemuan singkat hari ini. Jangan lupa dikerjakan praktikumnya. Ibu tunggu 2 hari lagi untuk tugas laporannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.